Bulan jahat neraka tertegun untuk kembali ke Sinto. Nona, dokter hutan ini benar-benar tidak sederhana, bahkan muridnya pun bisa begitu kuat. Jiang Yao mengangguk dan berseru, tidak, aku bahkan tidak memikirkan itu. Tapi aku khawatir akan ada lebih banyak masalah setelah mereka menyinggung Nona 2. Lebih banyak masalah? Ya, Anda tahu, darah hitam telah dipaksa keluar. Bulan jahat mengkhawatirkan jalannya, tetapi Jiang Yao ragu-ragu, kamu bisa melihat bayangan ajaibnya. Iya. Dia memiliki kemampuan ini. Saya pikir darah gelap tidak dapat membantunya untuk sementara waktu dan setengah. Selain itu, selama kultivasinya naik, cepat atau lambat, darah gelap akan dikalahkan olehnya. Jiang Yao menegaskan. Darah gelap, tapi salah satu dari 3 ahli dimensi Yun Shou, dan Dr. Lin mengubah alam dewa, bagaimana cara mengalahkannya? Ya, aku tidak tahu, tapi aku merasa Tuan Lin akan mengalahkan darah hitam itu. Jiang Yao menegaskan. Bulan jahat mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sementara Jiang Yao tersenyum dan menghilang di jalan. Bagi Lin Tian, cederanya hampir bagus sekarang. Tetapi ketika He Suiyu masuk dan melihat gumpalan darah di tanah, matanya bergetar dan berkata, apakah kamu terluka? Lin Tian meminta Mu Jue untuk menutup gerbang batu. Lin Tian tersenyum dan berkata, hanya sedikit. Semua meludahkan begitu banyak darah, masih sedikit. Giok salju hitam tidak puas, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan cederamu, aku jauh di belakang. Mata Giok salju hitam merah, bahkan membungkuk, terima kasih. Ini tidak seperti kamu seorang pembunuh. Lin Tian menertawakan He Suiyu, dan dia menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kamu hari ini, aku akan mati. Lin Tian tersenyum, aku berkata, kamu seperti manusia, jadi aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu. Giok salju hitam adalah cara yang luar biasa, seperti siapa aku? Lin Tian tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi bertanya sambil tersenyum, mari kita bicara tentang Anda, siapa tuannya? Mengapa mereka datang bersama dengan ketiga wanita muda itu? Meskipun He Suiyu tidak ingin membicarakannya, dia masih ingat, bertahun-tahun yang lalu, saya telah membuat sedikit prestasi pada waktu itu. Orang-orang di keluarga saya juga menganggap saya sebagai mutiara di mata mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa saya selalu menggertak orang dan tidak cocok dengan orang lain, jadi saya meninggalkan rumah. Jadi kamu sendiri yang kabur dari rumah? Ya, setelah aku pergi, aku bertemu Nona 3. Dia menghargai saya dan berkata bahwa saya memiliki kemampuan, jadi dia memberi saya banyak sumber daya kultivasi, jadi saya sangat berterima kasih padanya dan membantunya melakukan banyak hal. Akhirnya, saya datang ke ibu kota Yunzhou dan tahu bahwa dia adalah Nona 3 dari ibu kota Yunzhou. Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya, jadi kamu masih keluarga kulit hitam? Ya, masih ada kekuatan. Giok salju hitam mengangguk, dan Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, di mana itu? Sebuah pulau di Laut Timur. Lin Tian mengerti dan berkata, apakah kamu ingin pulang? Saya. He Suiyu dulu memberontak dan ingin keluar dan mencari nafkah, jadi dia tidak pernah memikirkan hasilnya, tapi acara hari ini telah menghasilkan Her benar-benar ingatan yang panjang, tetapi dia dengan keras kepala berkata, mereka mungkin telah melupakanku. Melihat reaksi giok salju hitam ini, Lin Tian memikirkan hantu hitam tahun itu, selalu diam-diam meninggalkan pintu klan, tetapi akhirnya kembali dalam diam, mengatakan bahwa dia tidak ingin menyerah. Ini membuat Lin Tian sangat sedih. Sementara He Suiyu melihat Lin Tian menyingkirkan air matanya dan berkata sambil tersenyum, lihat, aku menangis untukmu. Saya? Menangis? Anda bercanda? Lin Tian tersenyum pahit, sementara mata He Suiyu sendiri merah. Lin Tian tahu bahwa He Suiyu pasti ingin pulang, jadi dia tersenyum, jangan khawatir. Ketika saya mengalahkan Tong Baomen, saya akan pergi ke daerah Laut Timur, dan kemudian saya akan mengunjungi rumah Anda. Black Snow Jade Lang di bawah, seluruh orang linglung, dan Lin Tian menertawakannya, ada apa? Saya tidak ingin kembali. Benarkah? Tapi air matamu telah mengkhianatimu. Lin Tian menatap He Suiyu, dan He Suiyu berkata, saya. Ya, jangan katakan itu. Mulai hari ini, Anda adalah orang-orang Tian Shui Men saya. Jika Anda mau, Anda sama dengan mereka. Tidak apa-apa memanggilku leluhur. Jika kamu tidak mau, kamu bisa memperlakukanku sebagai teman. He Suiyu tidak bisa memanggilnya, terutama ketika dia pergi dengan Lin Tian. Dia menganggap Lin Tian sebagai seorang ahli, jadi dia ragu-ragu, aku akan memanggilmu penatua. Oh, tidak ingin bergabung dengan gerbang Tian Shui kami? Orang-orang seperti saya tidak layak untuk bergabung dengan Anda. Black Snow Jade adalah cara yang memalukan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, yakinlah,
saya katakan memiliki kualifikasi, memiliki kualifikasi. Setelah itu, Lin Tian membawa Hei Suiyu keluar dari ruang rahasia dan menelepon Nangong Yan. Nanti, dia akan menjadi kakak perempuanmu yang lebih tua. Begitu kata-kata itu keluar, Nangong Yan sangat senang. Aku punya saudara perempuan lain. Burning Qingqing bahkan lebih bahagia, saya akhirnya tidak ingin menjadi kakak perempuan. Tian Bing menatap Huo Qingqing dan berkata sambil tersenyum, Saudari Huo, apakah kamu melempar pot? Tentu saja, setiap kali aku melihat pertengkaran denganmu, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak bisa impulsif, karena aku bosmu. Tapi sekarang saya tidak perlu menekan, lakukan saja. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang, dan Qingqing yang terbakar berkata dengan canggung, maksudku, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan di masa depan, jangan menekan amarahku. Semua orang tertawa, tapi Hei Suiyu tidak bisa tertawa. Dokter Ajaib Sui memberi selamat kepada Lin Tian, selamat kepada Anda, Tian Shuimen memiliki ahli lain. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak. Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, kakak, saya sangat senang. Ayo makan. Makan, kamu tahu cara makan. Tian Es segera muntah palung, dan Nangong Yan salah jalan, setiap hari di sini, tidak bisa keluar, semua cepat mati lemas. Lin Tian tersenyum pada kerumunan. Oke, ayo pergi. Selamat makan hari ini. Ini untuk merayakan kedatangan kakak perempuan kulit hitammu. Iya. Nangong Yan beberapa orang segera bersorak, dan membakar Qingqing juga untuk melepaskan diri, segera menarik Hei Suiyu berkata, Hei kakak perempuan bela diri, kamu bisa melindungi kami di masa depan. Tian Bing juga meraih lengan Hei Suiyu yang lain, ya, kakak perempuan Hei, kami akan mendengarkanmu nanti. Nangong Yan tertekan, Hei, kamu punya satu tangan, bagaimana denganku? Di mana saya? Apakah Anda ingin pergi ke belakangnya? Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak, sementara Hei Suiyu hangat hatinya dan bahkan ingin menangis. Tetapi Lin Tian melihat bahwa semua orang harmonis, dan dia tersenyum di wajahnya. Kemudian dia membawa mereka keluar dari rumah sakit dan pergi mencari makanan lezat. Berita pemulihan cedera salju hitam Jade menyebar ke Jiangxi Ruo dalam sekejap. Bahwa Jiangxi, jika mendengar, segera menatap mata besar untuk bangun, apa? Darah gelap itu juga muncul tiba-tiba, tanyakan pada penjaga yang menyebarkan berita, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Hari itu gadis Shuimen menyelamatkannya. Penjaga itu memberikan penjelasan singkat tentang masalah ini. Darah gelap berkumpul, dari mana asal-usul Tian Shuimen ini? Bahkan seorang murid memiliki keterampilan medis yang begitu kuat. Jiangxi Ruo sangat marah sampai dia meledak. Saya ingin mereka keluar. Darah gelap dapat memahami suasana hati Jiangxi Ruo, jadi dia ragu-ragu dan berkata, Nona, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tunggu sebentar, segera. Jiangxi Ruo sedang menunggu kedatangan Tong Baomen. Darah gelap untuk melihat Jiangxi jika ada rencana, harus tidak lagi bertanya, tetapi terus menghilang. Di kota Yunzhou, begitu Nangong Yan keluar dari pusat medis, dia seperti burung yang terbang di sekitar, masih berkicau dan menarik batu giok salju hitam dari waktu ke waktu. Meskipun giok salju hitam masih mengenakan kain putih, itu tidak sepenuhnya bagus, tetapi dengan mereka, seluruh hidupnya telah banyak berubah. Dengan cara ini, giok salju hitam dengan cepat terintegrasi ke dalam kolektif Tian Shuimen. Sampai orang-orang datang ke restoran, Nangong Yan menemukan sebuah kotak, dan kemudian meminta menu, gila. Xie Daotian dan yang lainnya melihat Meng, terutama dokter ajaib Sui bergumam, gadis Nangong, begitu banyak, bisakah kamu selesai makan? Jangan khawatir, aku bisa makan setengah sendiri. Singkatnya, Nangong Yan meminta Dr. Sui dan yang lainnya untuk menarik napas. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Tian Bing, dia masih bahagia. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia dengan cepat berkomunikasi dengan Lin Tian, Lao Zu, saya merasakan saudara perempuan saya. Kamu merasakannya? Ya, saya memiliki salah satu jepit rambutnya, dan begitu saya mendekati jarak tertentu, saya bisa merasakannya. Tian Bing sangat bersemangat. Oh, di mana itu? Setelah Lin Tian bertanya, Tian Bing berdiri dan melihat ke kerumunan. Aku akan keluar dan membeli sesuatu. Mereka tidak meragukannya, dan Lin Tian bangkit dan menertawakan mereka. Aku akan pergi berbelanja juga. Orang-orang bingung, tetapi Lin Tian dan Tian Bing telah pergi. Nangong Yan makan dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan saudari Tian dan kakak laki-laki? Burning Qingqing juga bingung, dan Lin Tian kemudian memberitahu mereka, Tian Bing melihat saudara perempuannya, saya akan mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Nangong Yan dan Huo Qingqing tiba-tiba menyadari.
Untuk Lin Tian, setelah meninggalkan restoran, dia melihat Tian Bing berlari ke jalan, dan Lin Tian mengikutinya diam-diam. Setelah beberapa saat, saya datang ke kedai teh, dan ada sekelompok orang duduk di sudut kedai teh. Tetapi saya tidak melihat wanita di mulut Tian Bing, tetapi Tian Bing mendatangi orang-orang itu. Satu persatu, orang-orang ini memandang Tian Bing dengan aneh, dan kemudian mereka menjadi galak. Beberapa dari mereka bahkan berkata, "Apa yang kamu lakukan, gadis kecil? Apakah kamu memiliki ini?" Tian Bing mengeluarkan jepit rambut, dan ketika orang-orang itu melihat jepit rambut, mereka mengerutkan kening satu demi satu. Kemudian seorang pria besar menampar meja dan berkata, "Apa? Kamu bersama wanita bau itu?" "Itu adikku." Jalan napas Tian Bing, dan orang-orang itu segera setelah mendengarkan senyum aneh. Secara khusus, pria besar itu mengeluarkan jepit rambut lain dari lengannya, dan Tian Bing sangat senang. "Di mana dia?" "Dia? Kami membunuhnya." Pria besar ini berpuas diri, langit segera suram turun, "Tidak mungkin." Pria besar itu tersenyum berat. "Apa? Punya komentar?" Tian Bing sangat marah sehingga dia ingin memulai, dan lelaki besar itu berkata dengan sengaja, "Gadis kecil, ini kota Yunzhou. Jika kamu berani memulai, kamu akan ditangkap oleh penjaga. Pindah!" Tian Bing sangat marah. Dia tidak memberikan wajah ke sisi lain. Dia mencabut pedangnya secara langsung. Budidaya melintasi wilayah yang dijarah membuat takut sekelompok orang secara langsung, dan kemudian mereka menghindar satu demi satu, menyebabkan kekacauan di kedai teh. Kemudian konvoi terdekat datang dan menghentikan pertarungan. Orang-orang besar itu mengeluh satu persatu, "Petugas, kita harus menjaga wanita ini dengan baik." "Apa yang terjadi?" Pemimpin tim penjaga menatap dan pria besar itu berlari keluar dan berkata, "Wanita ini, begitu dia melihat kita, akan membunuh kita." Pemimpin tim penjaga hendak menyerang. Lin Tian maju dan piring giok melintas di depannya. Pemimpin tim penjaga langsung terkejut, "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Orang-orang besar ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Lin Tian menatap orang-orang besar. "Katakan padaku bagaimana jepit rambut itu datang dan di mana pemilik jepit rambut itu, atau aku akan membiarkan penjaga ini menangkapmu nanti." Orang-orang besar ini bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa mereka bisa menjaga para penjaga tetap jujur. Mengatakan, Kapten penjaga bersorak, dan orang-orang besar itu tertekan sampai pria dengan jepit rambut itu tergagap, kami mengambilnya di satu tempat." Tian Bing segera mengarahkan pedangnya ke jalan napasnya. "Lalu kamu bilang kamu baru saja membunuh orang." "Aku hanya mengatakannya dengan santai." "Mengapa menganggapnya serius?" Pria besar itu mengeluh, dan kapten penjaga memandang Lin Tian seolah-olah dia mengenal orang-orang ini. "Tuanku, orang-orang ini di luar kota. Mereka selalu melakukan hal-hal seperti pencurian kecil-kecilan. Orang-orang itu tidak berharap para penjaga mengenali mereka. Mereka semua menunduk dan tidak berani melihat ke atas." Lin Tian semaju, "Keluarkan." Pria besar itu mengeluarkan jepit rambut lain dan memberikannya kepada Lin Tian. Lin Tian bertanya, "Di mana kamu menemukannya?" "Di sisi timur kota." "Bersikaplah spesifik." Pria besar itu memarahi dalam hatinya, tetapi dia tidak berani marah. Terutama ada begitu banyak penjaga di sini, dia hanya bisa berkata, "Jika kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke sana." Lin Tian meminta mereka untuk memimpin jalan, dan para penjaga berencana untuk mengikuti, tetapi Lin Tian berkata kepada mereka, "Anda tidak perlu pergi, mereka hanya memberikannya kepada kami." "Ya, tuanku." Kemudian para penjaga membawa mereka ke gerbang dan membiarkan mereka pergi. Orang-orang besar ini, setelah berjalan agak jauh, saling memandang, dan pemimpinnya, bahkan pergi ke hutan kecil, menunjuk ke suatu tempat, mengikuti jari-jarinya, "Itu dia." Tian Bing melihat sekeliling, tanpa jejak sama sekali, dan mengerutkan kening. Adapun Lin Tian, setelah dia melihat sekeliling, dia tidak memiliki sisa nafas. Dia menatap orang-orang itu, "Kamu tidak jujur." Tiba-tiba, orang-orang besar ini tertawa aneh. Kemudian semua orang memegang bendera kecil di tengah tangan air. Kemudian mereka menari dan menjadi tidak terlihat satu persatu. Tian Bing kaget. "Kamu!" Orang-orang besar tertawa dalam kegelapan, dan suara mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi pria besar yang memimpin hanya berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, apakah kalian tidak tahu identitas kami?" "Siapa Anda?" "Kami adalah aliansi bandit terkenal di kota Yunzhou, perampok Tianyun. Dan banyak dari 18 pencuri ada di antara pencuri Tianyun kami." Pria terkemuka itu tertawa liar. Tian Bing mendengar 18 pencuri dan mengerutkan kening, "Apakah kamu datang untuk kami? Apa melawanmu?" "Kami tidak mengenal Anda, tetapi kami ingin pergi ke kota dan bersenang-senang, jadi kami terganggu oleh Anda." Jalan napas pria terkemuka.
Jalan napas Tianbing, dari mana jepit rambut itu berasal? Mereka bilang mereka mengambilnya. Tianbing tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, sebaiknya kamu keluar sendiri, atau aku akan melakukannya nanti, dan kamu hanya akan terluka parah. Orang-orang itu tidak peduli dan menertawakan satu sama lain. Pria terkemuka itu bahkan berkata, wah, bendera dewa tersembunyi dari aliansi bandit Tianyun kita, apalagi kamu, yang melintasi perbatasan perampokan, tidak dapat menemukan kami. Lin Tian berkata, Anda bendera hanya dapat membuat Anda tidak terlihat, tetapi Anda tidak dapat menggunakan sihir ketika Anda tidak terlihat, jadi Anda tidak memiliki pertahanan ketika Anda tidak terlihat. Orang-orang itu tercengang dan tertawa lagi, terutama pria terkemuka itu bercanda, wah, kamu benar, tapi selama kami tidak terlihat, kamu tidak bisa menyakiti kami dengan sihir apapun. Apakah itu? Lin Tian tersenyum aneh, melambai dengan satu tangan, dan bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar ke tangan Lin Tian, dan orang-orang itu diekspos satu persatu. Dan benderanya? Orang-orang itu kemudian berteriak satu persatu, dan Tianbing bersenandung. Mereka tidak sopan. Mereka membuang pedang mereka satu persatu. Tak satu pun dari mereka yang baik. Mereka semua jatuh ke tanah dan berteriak. Tianbing sangat marah sehingga dia menatap pria terkemuka itu dan berkata, bagaimana jepit rambut giok ini datang? Wanita ini, pergi ke liga kami untuk meminta sesuatu, kami tidak memberikannya kepadanya, dia masih berkelahi dengan kami, jadi kami membawanya ke barisan aneh liga kami dan menjebaknya di sana. Tianbing mendengar cara yang mendesak ini, pimpin jalan. Pria besar itu menjadi gugup dan buru-buru memimpin jalan. Untuk mencegahnya melarikan diri, Lin Tian langsung mencap jiwanya. Pria terkemuka itu menatap Lin Tian, yang berkata dengan tenang, pimpin jalan. Pria besar itu harus memimpin, dan dalam proses memimpin, Tianbing dan Lin Tian mengetahui asal-usul spesifik dari kelompok orang ini. Misalnya, pria terkemuka, Meng Shan, adalah pemimpin kecil di bandit Tianyun. Orang-orang ini, para pengikutnya, biasanya membawa bendera dari beberapa karakteristik untuk merampok orang lain di sekitar kota Yunzhou. Hanya saja saya memasuki kota hari ini, tetapi saya tidak menyangka akan diperbaiki oleh Tianbing dan Lin Tian. Terutama setelah Meng Shan ditundukkan oleh Lin Tian, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dia memberitahu mereka semua yang dia tahu, dan bahkan berkata, barisan itu dijaga oleh 218 pencuri, dan pencapaian mereka semua melintasi wilayah yang dijarah. Sangat sulit bagimu untuk mengalahkan mereka. Tianbing merasa tidak nyaman ketika mendengar tentang penyeberangan perampokan. Penyeberangan perampokan, artinya kecil. Tetapi mereka saling memandang, bahkan mengira Tianbing sedang bercanda, tetapi Tianbing tidak memperhatikannya, hanya ingin melihat saudara perempuannya. Lin Tian juga bertanya-tanya seperti apa rupa saudara perempuan Tianbing. Dengan cara ini, sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di hutan lebat, dan setelah melewatinya, ternyata itu adalah susunan luar angkasa. Tidak hanya itu, ada banyak bangunan di ruang ini, dan sekilas sangat hidup, seperti kota kecil. Tianbing menarik napas, tetapi segera menjadi tenang dan berkata, bawa aku ke adikku. Iya. Meng Shan tidak berani tidak pergi, dan kemudian memimpin Tianbing 2 orang untuk pergi, tetapi penampilan orang luar, secara alami menyebabkan banyak orang menonton. Banyak orang masih berteriak, siapa itu? Meng Shan segera menjelaskan, 2 pria yang saya miliki tertangkap. Ketika mereka mendengar tentang penangkapan itu, mereka tidak mengecewakan hati mereka. Lagi pula, ada banyak orang di sini setiap hari yang menangkap beberapa tiran lokal, dan kemudian membiarkan mereka membayarnya, dan kemudian membunuh mereka setelah itu. Dengan cara ini, Meng Shan membawa Lin Tian dan istrinya ke jalan setapak, dan kemudian menyeberang jalan. Anda dapat melihat tangga di depan mereka. Di tangga ada formasi yang berkedip, dan gunung yang ganas itu menunjuk ke formasi itu dan berkata, lihat, itu dia, tapi Anda tahu, ada 2 orang besar di sebelahnya. Di pintu masuk arai ini, ada 2 orang yang mengawasi dengan cermat. Tianbing tidak peduli tentang hal-hal ini, tetapi langsung menuju ke mereka, dan mereka yang membawa Tianbing terlihat ketakutan satu persatu, takut kedua pendahulunya akan meledak. Tetapi Tianbing hanya berjalan selangkah, tetapi seorang pria memejamkan mata dan berkata, dilarang masuk ke sini, atau kematian. Tianbing melihat kedua orang ini, jubah merah dan jubah biru, lalu langsung berkata, saya ingin masuk dan bertemu orang-orang. Pria berjubah merah, yang pertama berbicara barusan, berkata langsung, aku berkata, tidak ada pengakuan, atau kematian. Tianbing segera mencabut pedangnya. Kalau begitu aku akan belajar. Ketika para bandit di lingkungan itu mendengar ini, mereka segera menjadi bersemangat. Beberapa orang berteriak, lihat, bagaimana orang-orang itu bisa bersaing dengan 2 pendahulunya.
Bukankah kedua orang ini tertangkap? Ketika mereka menyadari apa masalahnya, mereka bergegas keluar dari barisan dan menatap Lin Tian dan Tian Bing satu persatu. Tian Bing tidak peduli tentang ini, tetapi dia masih harus melakukannya. Pria berjubah merah langsung menjerat Tian Bing dengan nyala api dan tidak membiarkannya pergi. Tetapi orang-orang di sekitar bercanda, "Gadis kecil, tahukah kamu siapa kami? Mereka adalah 18 pencuri." Terus, Tian Bing bersenandung, dan pedang kuat Qi di tangannya memecahkan api satu persatu. Kemudian mereka menyadari bahwa Tian Bing tidak lemah, dan pria bernama Huo Shanglong membuka matanya dan menatap Tian Bing dengan serius, melintasi puncak perampokan. Iya, kekuatan Tian Bing tidak lebih baik dari Huo Shanglong. Dengan teknik pedang, itu membuat Huo Shanglong serius. Di satu sisi pria berjubah biru itu juga sedikit membuka matanya, tidak menyangka akan melewati perampokan ke dalam ini. Pria itu berkata sambil menatap Meng Shan, seolah-olah dia menyalahkan Meng Shan karena membawa orang luar. Meng Shan tidak berani saling memandang, tetapi hanya bisa menundukkan kepalanya, dan pria berjubah biru itu berkata dengan dingin, "Gadis kecil, meskipun kamu melewati puncak perampokan, kami juga melewati puncak perampokan, jadi kamu bukan lawan kami sendiri." Sisi lain ingin menakut-nakuti Tian Bing dan membiarkan Tian Bing mengambil inisiatif untuk mundur, tetapi Tian Bing bersenandung, "Saya ingin masuk ke dalam." Api pada naga tetapi lihat orang berjubah biru, lalat biru aneh, abaikan dia. Ini disebut lalat biru orang aneh, dua mata berkelap-kelip cahaya aneh, tanpa diduga begitu, lalu kita bergandengan tangan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bergandengan tangan, mereka berseru, kedua tetua akan bergandengan tangan. Dikatakan bahwa mereka telah bergandengan tangan dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Seperti yang diharapkan semua orang, es siap bertarung dengan mereka. Monster air biru melepaskan uap air, dan naga api melepaskan api. Ketika api dan air bertabrakan di depan es, gelombang panas yang sangat kuat akan dihasilkan, dan kemudian akan bergegas ke es. Lin Tian segera meraih es dan dengan cepat mundur ke belakang, tetapi para penonton tidak beruntung. Setelah dilanda gelombang panas satu persatu, mereka berteriak. Beberapa orang bahkan tewas di tempat, dan Meng Shan berlari cepat, bersembunyi langsung ke satu sisi dan menatap ngeri, sungguh hal yang mengerikan. Tian Bing menarik napas, dua orang ini. Jangan biarkan sihir mereka menyentuhmu, atau tubuhmu tidak tahan. Lin Tian memberitahu Tian Bing. Tian Bing mengangguk, ya, leluhur. Ketika mereka mendengar bahwa Tian Bing disebut leluhur Lin Tian, mereka ingin tahu tentang siapa Lin Tian. Tetapi naga api memandang air biru dan berkata, apakah kamu ingin melanjutkan? Air biru terbang dengan cara dingin, lanjutkan. Di atas api, terdengar suara rahmat naga, jadi kedua pria itu keluar lagi, dan orang-orang berpencar satu demi satu. Mereka tidak berani mendekat lagi, dan Tian Bing berinisiatif menyerang. Saya hanya bisa melihat bahwa ilmu pedang Tian Bing sangat kuat. Tiba-tiba, itu seperti gelombang besar, langsung bertabrakan dengan gelombang panas itu. Ledakan! Tabrakan kedua kekuatan tersebut secara langsung mempengaruhi orang-orang di dekatnya. Di tempat, orang-orang itu terguncang. Meng Shan menarik napas saat melihatnya dalam kegelapan. Gadis ini, itu mengerikan. Naga di atas api memandangi air biru dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Gadis ini agak sulit untuk dihadapi. Ayo. Aku tidak percaya dia bisa melawan kita sepanjang waktu. Air biru itu terbang untuk tidak didamaikan, terus berkata kepada naga api itu. Jadi kedua pria itu menjadi gila lagi, dan Tian Bing tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia selalu menahan serangan kedua pria itu dengan kekuatan satu orang. Setelah sekian lama, nafas yang kuat datang, siapa yang membuat masalah di sini? Ketika mereka mendengar ini, mereka segera berkata dengan hormat, sekutu. Naga api dan lalat air biru juga berhenti, dan melihat ke udara dengan hormat, sekutu. Dalam ruang dan waktu ini, sebuah batu terbang keluar, di mana duduk seorang lelaki tua. Saya melihat bahwa wajah lelaki tua itu ditutupi dengan kulit batu, seolah-olah dia telah diolesi dengan tanah, dan napasnya kuat. Melonjak. Tian Bing menarik napas, sementara lelaki tua itu duduk di atas batu dan mengapung di sana, bertanya, siapa itu? Tian Bing hanya ingin berbicara, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Tian Shuimen, Lin Tian. Ketika mereka mendengar tentang Tian Shuimen dan Lin Tianxi, orang-orang di tempat kejadian segera saling menatap. Beberapa orang terkejut dan berkata, dialah yang membunuh 18 pencuri? Ya benar. Tiba-tiba orang mulai membenci Lin Tian, dan naga api berkata dengan dingin, jadi kamu adalah Lin Tian. Lalat air biru menatap lebih jauh, wah, kami 18 pencuri besar bertahun-tahun, tidak pernah bisa menangkap kami, tapi kenapa kamu bisa menangkap? Tidak hanya lalat air biru yang sangat penasaran, tetapi juga pemimpin aliansi di udara terlihat bingung dan berkata, wah,
saya menciptakan 18 pencuri, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik untuk melarikan diri, tetapi bagaimana Anda menangkap kami? Aku lebih baik darinya, bukan? Lin Tian tersenyum dan bertanya kepada pemimpin itu dengan dingin, apakah menurutmu kamu kuat atau gila? Saya pikir kalian semua, 18 pencuri, harus tunduk kepada saya. Lin Tian tersenyum. Begitu kata-kata itu keluar, pemimpin aliansi tertawa, wah, saya telah membangun aliansi bandit Tianyun selama bertahun-tahun. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Terlebih lagi, orang-orang di pemerintahan Yun Shou tidak dapat melakukannya untuk kita. Apakah menurutmu klan kecil bisa melepaskanku? Lin Tian tersenyum pada Tianyun Fei dan berkata, pada awal pendakianmu, kamu tidak terlalu kuat. Wah, kultivasi saya mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kita bisa menjadi 18 pencuri. Secara alami, kami memiliki kemampuan kami. Lin Tian bercanda, itu hanya bendera Dundi, atau beberapa bendera tak terlihat, tapi ini bukan apa-apa di mataku. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan menertawakan Tianyun Fei begitu banyak, dan Tianyun Fei mencibir, sepertinya perlu memberitahu Anda kekuatan saya. Selesai mengatakan, awan langit terbang untuk melambai dengan satu tangan, banyak batu besar terbang ke langit hutan satu demi satu. Orang-orang mengira Lin Tian akan mati kali ini. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan pemimpin aliansi mereka dengan sangat baik. Tapi Lin Tian tiba-tiba muncul banyak hantu dan berkata sambil tersenyum, yang mana yang ingin kamu serang? Semua orang terkejut, tetapi Tian Bing pamer. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa kakek saya, darah hitam, salah satu dari 3 ahli di prefektur Lianyun, tidak dapat membantunya, apalagi Anda. Apa? Semua orang kaget lagi. Bagaimanapun, kita semua tahu kemampuan darah gelap, dan itu juga tugas yang mengerikan dalam desas-desus. Untuk Lin Tian, dia menatap Yun Fei hari itu dan berkata, darah hitam, melintasi puncak perampokan, dan kamu, hanya pada tahap awal perampokan, jauh darinya. Tian Yun Fei sedikit marah, tapi dia masih menatap Lin Tian Dao. Wah, aku punya banyak cara. Ayo, aku akan melihat bagaimana kamu menghancurkanku. Lin Tian Xiao memandang Tian Yun Fei, dan Tian Yun Fei segera melemparkan mantra yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, Lin Tian berkata kepada Lan Shui Fei dan Huo Shanglong, ayo juga. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila sehingga dia memilih 3 tuan sendirian. Dalam kegelapan Mengshan adalah cara demensia, monster, terlalu mengerikan. Para penonton meraung, bunuh dia. Lan Shui Fei dan Huo Shanglong saling memandang, dan kemudian mereka menyerang Lin Tian dengan sihir mereka. Lin Tian tersenyum. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka meninggal dan beberapa dari mereka keluar, seperti yang tak ada habisnya. Selain itu, Lin Tian secara bertahap melepaskan udara dingin, dan di bawah udara dingin, orang-orang di bawah area yang dijarah langsung membeku. Dalam adegan ini, orang-orang yang melintasi perbatasan perampokan saling menatap. Sampai beberapa saat kemudian, orang-orang yang melintasi perbatasan perampokan juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan meninggalkan Lin Tian satu demi satu. Hanya Tian Yun Fei yang masih melayang di langit, dan kemudian menatap Lin Tian dengan heran, wah, siapa kamu? Aku berkata, Tian Shuimenku, aku ingin kamu kembali kepadaku. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tian Yun Fei bersenandung, saya akui Anda memiliki kemampuan, tetapi jika Anda ingin kami mematuhi Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk berurusan dengan kami. Lin Tian tidak memiliki banyak kemampuan untuk menghadapi Tian Yun Fei saat ini, tetapi Lan Shui Fei dan naga api, Lin Tian ingin mencoba. Jadi Lin Tianxian membuat skywall di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, kedua pria itu memecahkan tembok langit yang tidak banyak berpengaruh pada mereka. Jadi naga api itu tertawa, wah, sepertinya kamu bisa mengubah power dari alam ilahi, tetapi juga begitu. Lan Shui Fei juga berkata, wah, ini keahlianmu. Tian Bing kemudian memandang Lin Tian dan berkata, kakek, berikan padaku. Tidak, aku bahkan belum mulai. Lin Tian kemudian tertawa, dan kemudian keterampilan 10.000 kali lipat ditambahkan. Untuk sesaat, teknik dinding menjadi sangat kuat hari itu, dan kedua pria itu segera terjebak di sana, tidak bisa keluar. Raja Eswanian Lin Tian melemparkannya langsung. Awalnya, mereka mengira itu hanya dingin biasa, tetapi saat berikutnya, mereka secara bertahap membeku. Naga di atas api terkejut dan memudar, pemimpin aliansi. Alat air biru juga melihat ke langit awan terbang, sekutu, tolong. Hari itu awan terbang untuk segera menerpa, menghantam dinding hari itu dengan keras, seketika hari ini dinding satu persatu rusak. Tetapi kedua orang ini telah membeku di sana, dan Lin Tian berdiri di depan mereka dan tersenyum, bagaimana, nyaman. Kedua orang ini sangat marah, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menatap Lin Tian dengan mata mereka.
Dan Tian Yunfei ini berkata dengan dingin, "Wah, sebaiknya kau biarkan mereka pergi, jika tidak." Tetapi Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi mengangguk di dahi satu orang dengan satu tangan, lalu melanjutkan sebentar, dan kemudian mengangguk di kepala orang lain. Ini membuat orang penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian pada kedua tuan ini. Pada saat berikutnya, udara dingin air biru terbang dan naga api menghilang, dan Lin Tian memasang Raja Es selama 10.000 tahun, dan menertawakan awan langit yang terbang. "Oke, kita perlu bicara." Awan langit terbang untuk melihat naga terbakar dan air biru terbang. "Ada apa denganmu?" Saat ini, naga api dua orang telah dicap dengan tanda jiwa, jadi mereka mengerutkan kening dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Lin Tian menatap Tian Yunfei yang marah dan berkata, "Jangan berteriak, itu tidak berguna. Sekarang mereka telah berpaling kepadaku." Ketika Lin Tian mengatakan ini, mereka yang membeku tampak tak terbayangkan di mata mereka. Awan langit terbang tidak percaya, masih menatap kedua orang itu untuk bertanya, "Katakan, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab?" Kedua orang ini masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Lin Tian melihat hari itu Yunfei bicara. "Ya, tidak ada pembicaraan." Awan langit terbang untuk marah, tetapi Lin Tian harus berkata, "Baris itu, jika tidak mengobrol, kami pergi ke Arai." Mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke Arai, Lan Shuifei dan Huo Shanglong terlihat terkejut, terutama Huo Shanglong berkata, "Arai ini, kamu tidak bisa keluar." "Jangan khawatir, itu hanya susunan kecil." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Tian Bing langsung ke Arai. Tian Yunfei tertawa, "Saya tidak tahu ketinggian bumi, bahkan berani memasuki barisan ini." Lan Shuifei dan Huo Shanglong tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menunggu di sana sampai Tian Yunfei menatap, "Haruskah kamu menjelaskan?" Air biru terbang tak berdaya, dia jatuh segel jiwa pada jiwa kita. Naga api itu juga mengangguk, "Ya, sekutu, dia terlalu kuat untuk kita lawan. Jiwanya sangat lemah, bisakah kamu dikendalikan oleh segel jiwa kecil itu?" Awan langit terbang tidak percaya. Tetapi Lan Shuifei dan suaminya berkata bahwa segel roh Lin Tian sangat kuat, yang tidak seperti keadaan roh. Awan langit terbang untuk tidak berdamai, masih menatap barisan bersenandung itu, "Pokoknya, dia akan mati di sini." Saat ini, Lin Tian melihat sepotong kayu di susunan, dan ada napas seorang wanita di kayu itu. Tian Bing mengambil kayu itu dan berkata dengan penuh semangat, "Ini milik saudara perempuanku." Lalu dia melarikan diri. Lin Tian berkata, "Tian Bing ragu, melarikan diri?" "Ya, kayu ini, yang disebut kayu ganda, dapat menggantikan tuannya untuk tinggal dalam sekejap, sedangkan yang asli dapat menghilang jauh." Tian Bing terkejut dan berkata, "Jadi, adikku, dia belum ada di sini." "Ya, jangan pergi. Keluar." Kata-kata Lin Tian, biarkan Tian Bing rileks, dia baik-baik saja. Lin Tian memasang kayu ganda dan berjalan keluar dari barisan. Pada hari itu, Yunfei melihat Lin Tian dan yang lainnya keluar. Setelah dia tidak ada hubungannya, dia menatap jalan itu. "Bagaimana ini mungkin?" Lin Tian menatap langit dan berkata, "Apakah kamu akan menyerah?" "Ya, kecuali kamu bisa mengalahkanku, kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk menyerah." Awan langit ini terbang bukan ke materi, tetapi juga lompatan, terus melayang di udara. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak kembali, aku akan menebak sarang lamamu." "Lucu, sarang lamaku, tapi susunan bintang 9 yang rumit, apalagi kamu, adalah orang-orang yang terbang melintasi perbatasan, tidak dapat menemukan sarang lama." Tian Yunfei berkata saat dia menjadi gila, dia jelas tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu bisa menontonnya." Pada saat ini, Lin Tian melompat ke udara dan menghilang di depan orang banyak, sementara air biru dan naga api bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi Tian Bing tampak curiga. "Di mana leluhurnya?" Tian Yunfei melihat sekeliling di udara. "Apa yang kamu lakukan, nak?" "Arai Anda adalah kombinasi dari banyak arai yang terperangkap, arai pembunuhan, arai kebingungan dan bahkan beberapa kombinasi arai." Lin Tian menjelaskan dalam kegelapan. "Apa yang kamu tahu, nak?" Mata Tian Yunfei membelalak, dan Lin Tian tersenyum, "Susunan ini, jelas, bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan." Tian Yunfei tidak menyangka Lin Tian akan melihat petunjuknya. Dia berkata dengan bangga, "Ya, arai ini ditinggalkan oleh yang abadi. Tapi saya datang ke sini secara kebetulan dan menempatinya." "Kamu mendominasi, tetapi kamu tidak tahu banyak tentang arai ini." Lin Tian tersenyum dan tertawa. Awan langit terbang untuk segera menatap jalan, "Siapa bilang aku tidak mengerti? Apakah itu?" Begitu suara Lin Tian jatuh, tiba-tiba tali api merah muncul ke udara dan langsung menangkap langit. Awan langit terbang untuk menatap mata besar. "Apa ini?" "Ini adalah susunan belitan api dalam susunan."
Setelah terjerat, bahkan jika Anda terbang, Anda tidak dapat menyingkirkannya. Setelah Lin Tian selesai, dia terbang keluar dari kegelapan, dan hari itu Yun Fei tidak percaya pada kejahatan. Kemudian setelah perjuangan gila, dia menemukan bahwa roh di tubuhnya masih tersegel. Hal ini membuat Tian Yun Fei kehilangan warnanya. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa arai saya memiliki benda ini? Saya telah mengatakan bahwa arai ini menyembunyikan banyak arai. Meskipun Anda menempati arai ini, Anda hanya tahu sebagian darinya. Lin Tian tersenyum dan melihat awan beterbangan. Tian Yun Fei mulai panik, bahkan menatap Lin Tian Dao. Nak, ada kata untuk dikatakan. Kamu adalah kepala dari 18 pencuri? Iya. Saat ini, Tian Yun Fei tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Bagi orang-orang yang melihat ke bawah, satu persatu, saya tidak percaya bahwa pemimpin mereka telah ditundukkan. Bagi Lin Tian, dia juga tahu bahwa dia beruntung. Dia menemukan susunan yang bagus. Tapi awan langit terbang tetapi kutub tertekan, sampai Lin Tian menatapnya untuk berkata, berpalinglah padaku. Tian Yun Fei tidak mau, tetapi roh itu tidak dapat digunakan, yang berarti tidak ada gunanya membakar Yuan Shen, tetapi dia tidak ingin mengatakan, aku terbang. Ada apa dengan Fei Shengjing? Saya memiliki jiwa yang kuat. Tian Yun Fei mengancam, tetapi Lin Tianxi merasa tidak nyaman, dan meletakkan tangannya di dahinya. Tian Yun Fei berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan segel jiwa. Bagaimanapun, dia terbang. Tetapi ketika segel jiwa mengenai jiwanya, Tian Yun Fei tahu bagaimana stupid dia. Untuk Lin Tian, dia membuat lompatan, bergegas ke kegelapan, mencabut rantai api, dan kemudian kembali ke langit lagi. Bagaimana mungkin, kata Tian Yun Fei. Sekarang, berikan aku hidupmu. Lin Tian menepuk pundaknya, dan hari itu Yun Fei menatap Lin Tian seperti monster, kamu. Ayo, saya akan menunjukkan cara menggunakan arai ini. Kata-kata Lin Tian, biarkan kebencian Tian Yun Fei menghilang dalam sekejap, tetapi tiba-tiba mengubah kepribadiannya. Apakah kamu tahu cara menggunakan arai ini? Ya, ada 999 susunan bintang. Saya akan menunjukkan cara menggunakannya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia bergegas ke kegelapan. Tian Yun Fei berpikir bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Lin Tian, jadi dia mungkin juga memahami arai secara menyeluruh. Bagaimanapun, dia telah terjebak selama bertahun-tahun. Tetapi ketika Yun Fei dan Lin Tian bergegas ke kegelapan, mereka menemukan bahwa mereka datang ke sebuah istana. Bagaimana bisa ada istana? Mata Tian Yun Fei melebar, terutama pada dinding di sekitarnya, dan dia bisa melihat seluruh susunan. Bahkan setiap gerakan setiap orang dapat dilihat secara detail di sini. Lin Tian menjelaskan kepada Tian Yun Fei, ini adalah ruang inti dari semua arai, juga dikenal sebagai sumber arai, sedangkan sumber arai dari arai biasa hanyalah beberapa energi sederhana, tetapi arai tingkat yang lebih tinggi mirip dengan ini, dengan ruang kecil independen, yang dapat melihat semua situasi dalam arai. Tian Yun Fei tidak peduli apa ini, tetapi ketika dia melihat orang yang hidup di dinding, dia dengan bersemangat bertanya, bagaimana cara mengendalikan susunan ini? Ini. Lin Tian menunjuk ke tempat di mana ada 9 pilar batu, dan Tian Yun terbang dengan cara yang aneh, apakah ini? Setiap pilar batu mewakili semacam susunan, dan ada 9 jenis susunan dalam susunan ini. Kamu hanya perlu menyuntikkan kesadaran untuk mengendalikannya. Mendengar ini, Tian Yun Fei penasaran dan bertanya, bagaimana kamu bisa mengendalikannya di luar? Saya memiliki jiwa yang kuat. Saya beroperasi di udara. Itu hal kecil. Kata-kata Lin Tian membuat Tian Yun Fei merasa rendah diri. Namun, Tian Yun Fei segera mengenal 9 arai dan menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi aku bahkan tidak menemukan apa-apa. Ketika Anda datang, Anda mengendalikan inti dari arai. Itu saja. Saya meninggalkan. Setelah Lin Tian selesai, dia pergi dengan lompatan, dan Tian Yun Fei mengejarnya, dan buru-buru berkata setelah Lin Tian, Tuanku, bagaimana saya bisa menghubungi Anda nanti? Hubungi saya. Ya, jika ada yang harus saya lakukan dan saya ingin menemukan Anda, apa yang harus saya lakukan? Hari itu Yun Fei menjelaskan bahwa Lin Tian menunjuk ke jarinya dan berkata, jika Anda benar-benar ingin menghubungi saya, Anda dapat berkomunikasi dengan segel jiwa itu, dan saya dapat merasakannya. Tian Yun Fei tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian melihat orang-orang yang membeku di sana. Dengan lambaian tangannya, semua nyala api menyala, dan kemudian satu persatu mereka hidup kembali. Lin Tianzi membawa Tian Bing dan menghilang ke dalam aliansi. Semua orang saling memandang. Adapun Tian Yun Fei, dia menatap mereka dan berkata, jangan sakiti dia di masa depan, tahukah kamu? Ya, kata mereka, tapi kemampuan Lin Tian benar-benar membuat mereka takut, dan mereka membicarakannya satu persatu.
Adapun Lin Tian, setelah dia keluar dari susunan tersembunyi, Tian Bing bertanya kepadanya, "Kakek, kamu bilang adikku, apakah dia akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Tian Bing dan pergi dan kembali ke kota. Saat ini, Nangong Yan, yang sedang bertarung di kedai, memiliki perut buncit dan sendawa di mulutnya. "Kakak, kenapa dia belum kembali?" Burning King juga ragu, keluar sekitar 1 jam. Orang-orang mengangguk, dan kemudian suara Tian Bing datang dari luar rumah, "Mengapa, kamu kenyang?" Nangong Yan segera bangkit, bersendawa dan berkata, "Dari mana saja kalian semua, saudari Tian?" "Pergi jalan-jalan." Tian Bing menjelaskan dengan santai, lalu duduk dan menatap makanan lezatnya. "Kamu sudah makan semuanya?" "Tidak, aku belum makan semuanya. Soalnya, masih banyak lagi." Nangong Yan segera menjelaskan, tetapi ketika mereka melihat meja itu penuh dengan kekacauan, mereka semua tertawa. Lin Tian tidak punya pilihan untuk tersenyum, lalu dia makan sesuatu dan kembali ke rumah sakit bersama yang lain. Tetapi ketika dia tiba di pusat medis, Lin Tian mengeluarkan stand di ruang rahasia dan menatapnya untuk waktu yang lama. Dudukan kayu ini adalah sejenis kayu peri. Bagaimana saudara perempuannya bisa memilikinya? Jadi Lin Tian ingin menggunakan deduksi untuk mencoba. Deduksi dapat digunakan untuk memeriksa kapan dan oleh siapa suatu objek telah digunakan. Metode deduksi semacam ini umumnya digunakan di negeri dongeng dan kerajaan ilahi, tetapi kekuatan yang dikonsumsi oleh orang biasa sangat besar, dan ada berbagai batasan pada metode deduksi yang tidak dapat digunakan oleh siapapun. Untuk Lin Tian, yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia dapat menggunakannya secara alami, artinya, dia perlu mengkonsumsi banyak aura untuk mengubah alam dewa di tubuhnya. Tetapi untuk memahami seluruh proses, Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang benda itu, dan kemudian menatap kayu ganda itu. Untuk sesaat, mata Lin Tian memancarkan serangkaian gambar, yang sepertinya bergerak maju, seperti adegan ketika dia baru saja mendapatkan kayu. Kemudian kayu itu berangsur-angsur berubah menjadi sosok, dan kemudian sosok itu adalah seorang wanita, dan kemudian penampilan wanita itu menjadi semakin jelas. Ketika Lin Tian melihat wajahnya, dia terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Pikiran Lin Tian bergerak, dan seluruh orang menjadi bumerang dengan metode deduksi. Seteguk darah dimuntahkan, dan kepalanya seperti palu. Tidak, itu bukan dia. Benar-benar tidak. Lin Tian menatap wajahnya, yang tidak pernah dia impikan. Karena Tian Luo ini, yaitu saudara perempuan Tian Ice, sama dengan salju di Nangong, sedangkan salju Nangong adalah saudara perempuan Lin Tian. Saat itu, salju Nangong mati demi dirinya sendiri karena penjarahannya sendiri. Setelah menjadi dewa, Lin Tian menerobos kerajaan hantu, 9 kota hantu, dan bahkan berbagai tempat berbahaya, untuk menemukan tempat salju Nangong mati. Bisa mendapatkan hasilnya, salju Nangong sudah reinkarnasi, tidak bisa tahu di mana dia reinkarnasi. Lin Tian secara alami sangat sedih. Bahkan berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi, tetapi sekarang dia bisa melihatnya, seluruh hati Lin Tian bersemangat dan takut. Karena Lin Tian sangat senang bahwa Tian Luo ini mungkin adalah reinkarnasi dari salju Nangong, tetapi dia takut dia mungkin tidak ada hubungannya dengan salju Nangong. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Lin Tian bangkit dan menemukan Tian Bing. Sekarang Tian Bing dan Nangong Yansue sedang berbicara dengan He Suiyu sampai Lin Tian bergegas masuk. Wajah Lin Tian pucat dan bibirnya berlumuran darah, seolah-olah dia dirasuki api. Adegan ini membuat takut keempat wanita itu. "Kakak, ada apa denganmu?" Nangong yang memimpin dalam bertanya, sementara Lin Tian menatap Tian Bing. Tian Bing merasakan daging angsa. "Ada apa denganmu, kakek? Apakah ini adikmu?" Dengan lambaian tangannya, Lin Tian melihat sebuah gambar dan berdiri di depan es. Tian Bing menatap wanita itu sebentar dan mengangguk, "Ya, ini adikku." "Ada apa?" Lin Tian sangat ingin. "Apakah Anda yakin?" "Iya." Lin Tian mulai khawatir. "Di mana dia bisa?" "Aku juga mencarinya, dan disitulah dia terakhir muncul hari ini." Tian Bing menjelaskan dengan tergesa-gesa. Lin Tian mengangguk putus asa, "Jika Anda memiliki berita tentang dia, Anda harus memberitahu saya untuk pertama kalinya." "Ya, leluhur." Kemudian Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Nangong Yan dan yang lainnya melihat ke arah Tian Bing, terutama He Suiyu, bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa dia menjadi seperti ini? Tian Bing tidak mengerti menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu." Ini membuat He Suiyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa hubungan antara dia dan adikmu? Adapun hubungan antara Lin Tian dan Tian Luo, He Suiyu secara alami tidak tahu,
Tetapi King yang terbakar dan Nangong Yan telah mendengarnya sejak lama, jadi setelah mereka menjelaskan, Hei Sui terkejut, apa? Tunangannya? Ketika Tianbing menjelaskan satu persatu, Hei Sui tiba-tiba menyadari, jadi, mereka bertunangan ketika mereka masih muda. Ya, ayahku dan ayahnya setuju, tapi sesuatu terjadi kemudian. Seru Tianbing. Apakah dia tidak pernah melupakan tunangannya? Dan kemudian dia kerasukan? Hei Sui kaget. Tianbing berkata dengan canggung, tidak, mereka belum bertemu secara formal. Tidak formal? Lalu kenapa dia punya foto adikmu? Batu giok salju hitam tidak mengerti, tetapi kata-kata ini membuat Tianbing terkejut, ini, tidak mungkin. Beberapa orang Hei Sui tidak tahu apa yang terjadi, terutama Nangong Yan sedikit takut saat melihat penampilan kaget Tianbing. Saudari Tian, kamu terlihat lebih mengerikan daripada kakak laki-laki. Adikku memakai kerudung sepanjang tahun, jadi dari kecil hingga besar, hanya ayahku dan aku yang tahu seperti apa tampangnya. Orang luar tidak tahu sama sekali. Ais pasti mengatakan hari itu. Kata-kata ini membuat Nangong Yan 3 orang menarik napas dan merasa ini luar biasa. Tapi Lintian tidak pernah muncul sejak malam ini. Sampai Tuan Mu, yang bertanggung jawab atas guild, datang ke rumah sakit dan berkata dengan wajah lurus, bagaimana dengan orang-orang di Tian Shuimen? Pada saat ini, Nangong Yan dan yang lainnya muncul, dan Mu Ming menatap mereka, leluhur apa yang kamu miliki? Apa yang kamu lakukan dengan kakakmu? Nangong Yan bertanya, Mu Ming berkata sambil tersenyum, hari ini, orang-orang dari sekte Tongbao akan muncul. Aku di sini untuk mengirim pesan ke guild untuk mempersiapkan tantangan. Aku akan meneleponnya sekarang. Nangong Yan akan memanggil seseorang, dan kemudian Lintian datang dari kegelapan, tidak, saya datang. Nangong Yan dan yang lainnya sangat bahagia, tetapi Lintian tidak sebahagia sebelumnya, tetapi sangat tenang, seolah-olah dia tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan dan kesedihan. Seringkali situasi seperti ini, membuat Nangong Yan beberapa orang takut. Namun, Muming berkata sambil tersenyum, wah, apa kedalamannya? Di mana Tongbao Men? Lintian menatap Mu Ming, dan Mu Ming mencibir, akan ada geng dalam setengah jam. Begitu. Kata-kata Lintian membuat Mu Ming tertawa, wah, ada banyak ahli di gerbang Tongbao. Anda sebaiknya menemukan orang yang baik, atau Anda sama sekali bukan lawan mereka. Begitu kata-kata ini jatuh, beberapa orang Nangong Yan segera melepaskan napas, dan satu persatu melintasi wilayah yang dijarah, membuat senyum Mu Ming mengeras, bagaimana kamu bisa melakukannya selama beberapa hari? Apa? Apakah Anda takut kami tidak cukup kuat? Nangong Yan menatap. Muming tidak mengatakan apa-apa selain menatap, saya harap Anda akan sangat gila kalau begitu. Setelah itu, Muming mendengus dan berbalik untuk pergi, sementara keempat Yan Nangong memperhatikan Lintian dalam diam. Sampai Lintian melihat keempatnya, apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Melihat Lintian, Yan Songkou berkata, kakak, kamu sangat takut. Takut? Lintian memandang keempat wanita ini dengan aneh. Nangong Yan mengangguk dan berkata, ya, kamu tiba-tiba bergegas malam itu dan tampak seperti kamu sedang kecil bunyikan rambut Anda. Benar-benar mengerikan. Lintian berkata, tetapi Tianbing menatap Lintian dengan aneh. Lao Zu, kamu tidak pernah bertemu adikku. Bagaimana kamu tahu seperti apa tampangnya? Di sini, ada memori di mimbar. Memori? Hari itu S1 wajah keraguan, merasa terlalu aneh, tetapi Lintian berkata kepada 4 orang, berjalanlah sambil menjelaskan kepadamu. Keempatnya segera mengikuti, dan Lintian menjelaskan prinsip deduksi. Ketika 4 orang tahu bahwa mereka dapat menggunakan suatu item, mereka dapat mengetahui siapa yang ketinggalan zaman dan saling menatap. Terutama Nangong yang tergagap, tahukah kamu siapa yang memakan sumpit yang saya sentuh? Semua orang segera memandang rendah Nangong Yan, dan Nangong Yan tersenyum canggung dan berkata, saya akan membicarakannya. Lintian menjelaskan, itu bukan hal yang universal. Hal-hal umum? Apa maksudmu? Nangong Yan tidak mengerti, dan Lintian menjelaskan, misalnya, banyak orang menginjak lantai ini, jadi saya tidak bisa menghitung. Orang-orang sepertinya memahami sesuatu, dan Lintian melanjutkan, untuk satu hal, lebih baik menggunakan tidak lebih dari 5 orang dalam waktu dekat, atau semakin sedikit, semakin baik. Jika tidak, sulit untuk berhasil. 4 wanita mengerti setelah lega, terutama Nangong yang bergumam, akhirnya tenang. Tianbing masih tidak mengerti, kakek, kenapa kamu begitu gugup dengan adikku? Ketika pertanyaan itu sampai pada intinya, semua orang memandang Lintian, yang berkata, dia seperti orang tua. Orang tua? Semua orang tampak bingung, tetapi Lintian menatap Nangong Yan. Kamu tahu itu? Nangong Yan leng, saya mengenal Anda.
Suara Lin Tianen, Nangong yang tidak mengerti, tetapi Hei Suiyu berpikir bahwa Lin Tian mengatakan dia seperti orang tua sebelumnya. Ketika Hei Suiyu penasaran, banyak orang di jalan menatap pejalan kaki itu. Lihat, ini dari Tian Shui Man. Mereka akan bertemu Tong Baoman hari ini? Iya. Bukankah orang-orang di Tong Baoman menakut-nakuti mereka sampai mati? Itu benar. Dikatakan bahwa ada banyak ahli yang datang ke gerbang Tong Bao, dan mereka hampir sampai. Mendengar kata-kata ini, Nangong yang tidak senang dan berkata, apa hebatnya jumlah orang? Tian Bing mengangguk, ya, kami membandingkan kualitas. Ini menarik banyak ejekan, dan beberapa orang berkata, saya mengatakan bahwa beberapa gadis konyol, gerbang Tong Bao adalah gerbang super besar. Tidak hanya sejumlah orang yang melintasi perbatasan perampokan, tetapi juga 3 orang yang terbang melintasi perbatasan. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan mereka? Nangong Yan ingin terus berdebat, sementara Hei Suiyu berkata, gerbang Tong Bao telah ditinggalkan untuk sementara waktu. Mendengar ini, Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana situasi ditinggalkan? Hei Suiyu menceritakan kisah Wanya Osong secara singkat, dan Nangong Yan berkata dengan muram, hei kakak perempuan, mengapa kamu tidak membawa kami ke tempat yang menyenangkan? Sayang sekali Tian Bing dan King King terbakar untuk sementara waktu. Saya bahkan melihat si Lin Tian, yang berarti mengeluh. Lin Tian berkata, ini hanya jalan-jalan sementara. Ketika saya baru saja bertemu orang-orang itu, saya menyerah. Mudah untuk mengatakannya, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya merasa sangat disayangkan. Untuk penonton di jalan, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi terus membicarakannya. Setelah beberapa saat, Nangong Yan dan yang lainnya datang ke guild untuk manajemen. Hanya saja di tempat yang dikelola oleh guild, banyak orang telah berkumpul, dan daerah sekitarnya masih dikendalikan oleh sekelompok murid sekte Tong Bao, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak diizinkan untuk mendekat. Ketika Lin Tian dan yang lainnya hendak lewat, orang-orang di gerbang Tong Bao segera menghentikan mereka. Salah satu murid gerbang Tong Bao berteriak, orang luar tidak bisa mendekat sekarang. Dengan apa? Nangong Yan menatap. Pria itu berkata dengan dingin, patriark kami dan 3 administrator sedang bernegosiasi di dalamnya. Apa yang kamu bicarakan? Nangong yang tidak senang dengan hegemoni orang-orang ini, dan pria itu melotot, apa yang kita bicarakan? Apakah kami perlu melapor kepada Anda? Nangong yang tidak senang, tetapi berteriak, kami dari gerbang Tian Shui. Awalnya, orang-orang di Tong Baoman ini mengira Nangong Yan dan yang lainnya hanyalah orang biasa. Mereka bisa mendengar bahwa setelah gerbang Tian Shui, mereka semua tampak marah. Jadi kamu dari Tian Shui Man? Baru saja, orang-orang yang menghentikan mereka menunjukkan kemarahan mereka. Orang-orang Nangong Yan, hantu-hantu kecil, langsung kembali, ya. Kami. Tetapi orang-orang dari gerbang Tong Bao ini mengepung Lin Tian dan orang lain secara langsung, dan Hei Suiyu memandang mereka dengan dingin, lalu menunjuk ke Lin Tian dan berkata kepada mereka, apakah kamu tahu siapa dia? Selama itu milik gerbang Tian Shui, itu musuh kita. Jalan napas Tong Baoman, tetapi juga beberapa orang lebih ganas, ya. Kita tidak bisa membalas dendam satu sama lain. Hei Suiyu. Mencibir, dia adalah dokter kerajaan prefektur Yunzhou. Apakah kamu yakin berani menghentikannya? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di Tong Baoman saling memandang satu persatu, sementara orang-orang Sanxiu di sekitar tertawa. Beberapa orang juga mengolok-olok perkataan Tong Baoman, dia benar-benar seorang dokter kerajaan. Jika dia seorang dokter palsu, kehilangan ketiga ibu kota Yunzhou hanya menderita kerugian beberapa hari yang lalu. Apakah Anda ingin menderita kerugian lagi? Halo, Tong Baoman. Saya menyarankan Anda untuk tidak menghentikan mereka, atau dokter kerajaan akan membiarkan penjaga mengusir Anda. Identitas dokter istana sebanding dengan komandan, dan orang-orang di gerbang Tong Bao takut untuk bubar satu persatu di tempat. Nangong Yandaksi juga memandang Hei Suiyu dan berkata, Saudari Hei, kamu masih kuat. Sebuah kata membuat mereka takut. Hei Suiyu tahu kebenaran martabat di rumah Jiang Siruo, jadi dia berkata, terkadang sepatah kata pun bisa menyelesaikan masalah, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nangong Yan mengangguk, lalu membodohi orang-orang di Tong Baoman, bukankah kamu gila sekarang? Orang-orang di Tong Baoman terlihat jelek, tetapi mereka tidak berani memulai. Akan menjadi dosa besar bagi mereka untuk melawan Lin Tian di sini di kota Yunzhou. Melihat orang-orang ini tidak berani melakukannya, Nangong Yan bahkan lebih bersemangat. Orang-orang itu tidak berani marah. Mereka hanya bisa membiarkan Lin Tian dan orang lain masuk ke guild. Pada saat ini, manajemen guild diam sampai Nangong Yan dan beberapa orang masuk ke dalamnya, melewati koridor, dan akhirnya sampai di halaman belakang. Di sebuah pavilion di halaman belakang, Tong Yan sedang berbicara dengan 3 administrator. Ketika Nangong Yan dan yang lainnya muncul, Tong Yan menatap Lin Tian seolah ingin mencabik-cabiknya.
Mu Ming segera bangkit dan bercanda, ini dia. Nangong Yan menatap, apakah Anda membiarkan orang-orang itu menghentikan kami di luar? Mu Ming segera tersenyum pahit, aku? Tidak ada kualifikasi seperti itu. Belum. Nangong Yan bersenandung, tapi Mu bermeditasi dan mengatakan sesuatu. Batu giok salju hitam berkata, Tuan Mu, ketika Anda melihatnya, Anda harus menghormatinya. Mu Ming ada di luar akhir-akhir ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia bercanda, panggil dia dewasa? Apa maksudmu, gadis? Pada saat ini, orang buta di sana, Gubernur Tianyin, berdiri dan berkata, dia adalah Lin Tian, dokter kekaisaran. Mu Ming tercengang. Apa? Tabib istana? Kapan itu terjadi? Pria lain, pria dengan lengan patah, berdiri dan mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Awalnya, Mu Ming, yang ingin membuat masalah bagi Lin Tian, langsung terlihat jelek ketika mendengar ini, sementara He Suiyu berkata sambil tersenyum, tolong panggil, Tuan Mu. Mu Ming tahu bahwa di kota Yunzhou, hierarkinya masih sangat jelas, terutama ketika pejabat yang lebih rendah melihat yang lebih tinggi, mereka semua perlu menghormati orang dewasa. Meskipun Mu Ming muak dengan Lin Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya telah melihat Tuan Lin. Lin Tian tidak peduli, tetapi Nangong Yan sangat senang dan cemas. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menghentikan kami? Mu Ming menatap Nangong Yan dengan marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa menanggungnya. Adapun gerbang Tongbao Tongyan, dia terlihat lebih jelek dan menegur dalam hatinya, bagaimana orang ini bisa menjadi dokter kerajaan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, ini dia nona ketiga. Mendengar kesalahan ketiga, Mu Ming sepertinya melihat juru selamat. Nangong yang tidak senang berbisik, bagaimana dia bisa datang? Alis giok salju hitam berkerut, menunjukkan ekspresi aneh, adapun Jiang Ziruo masuk, diikuti oleh sekelompok penjaga. Darah gelap itu tidak muncul, jelas dia tidak akan muncul sesuka hati sampai upaya terakhir. Tetapi Jiang Ziruo melihat batu giok salju hitam pada saat itu, wajahnya menunjukkan senyum kejam, ini sangat cepat. He Suiyu tidak berbicara, tetapi tiga pramugari Mu Ming maju dengan hormat dan berkata, Nona tiga. Jiang Ziruoan bertanya setelah suara itu, siapa pemimpin gerbang Tongbao? Itu saja. Tong Yan sangat tahu posisi Jiang Ziruo di prefektur Yunzhou, jadi dia buru-buru maju dengan hormat. Jiang Ziruo menatap Tong Yan dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu bagaimana Anda berencana untuk memenangkan mereka. Ini. Saat ini, Tong Yan terlihat malu, dan Mu Ming memberitahunya, meskipun saya katakan, Nona tiga ingin Anda membunuh mereka. Tong Yan berkata dengan rasa ingin tahu, jadi Nona tiga membenci orang-orang ini? Iya. Tong Yan kemudian berkata dengan berani, Nona tiga, saya telah memilih orang untuk pertandingan pertama dan kedua. Saya akan melihat apakah mereka berani mengambilnya. Jiang Ziruo tersenyum, oh, apa aturannya? Beritahu. Tong Yan segera menjelaskan, menurut aturan guild, penantang memiliki hak untuk memilih batasan kultivasi pertama dan kedua. Bersikaplah spesifik. Tong Yan mengangguk dan berkata, saya berencana untuk mengirim satu orang ke kelompok kultivasi pertama. Mereka juga akan mengirim orang untuk bertarung di daerah melintasi perbatasan perampokan, atau kultivasi yang lebih rendah. Jiang Ziruo mengangguk dan memandang Lin Tian dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda keberatan? Lebih baik dari itu. Siapa yang takut pada siapa? Nangong Yanesi tidak takut. Gingerzi jika tersenyum aneh, maka lihatlah Tong Yan, kelompok kedua itu. Kelompok kedua adalah kekuatan jiwa. Saya juga telah mengatur satu orang untuk melintasi perbatasan perampokan, dan mereka harus mengatur satu orang untuk bertarung. Kultivasi orang ini tidak bisa melebihi batas perampokan. Tong Yan menjelaskan. Jiang Ziruo mengerti dan tersenyum pada Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, sepertinya kamu tidak keberatan dengan ini, kan? Tidak. Beberapa wanita Nangong Yan setuju satu sama lain, jelas mereka tidak menganggap serius gerbang Tongbao. Jiang Ziruo menertawakan Gubernur Bang Surga. Gubernur Bang Surga, sebagai yang pertama dari ketiganya, seharusnya tidak keberatan. Mereka baik-baik saja, dan aku baik-baik saja. Kata orang buta itu, Gubernur Bang Surga. Bagus. Di baris itu, lebih baik memilih hari daripada hari tabrakan. Mari kita bandingkan game hari ini. Jiang Si jika sepatah kata, biarkan beberapa pelayan, serta Tong Yan semua terkejut. Tapi beberapa orang Nangong yang tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, mereka mengharapkan hal yang sama. Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah ada masalah? Tong Yan segera melaporkan, tidak. Nah,
Kalian berdua sekte, berikan daftar pertempuran kepada 3 administrator, dan kita akan mulai bersaing di sore hari. Kemudian Jiang Ziruo berbalik dan pergi. Namun, sebelum pergi, Jiang Ziruo berkata kepada Tong Yan sambil tersenyum, "Kepala sekolah Tongmen, apakah Anda punya waktu untuk duduk di rumah saya?"